pada hari ini di tengah-tengah kami. Nyatakanlah kehadiran-Mu lebih dari semua keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini untuk kebaikan-Mu. Saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Bicaralah, bersabdalah bagi kami dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan kita bisa ada hari ini sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan nanti yang mengubahkan, menginsapkan dan memulihkan kita semua. Hari ini tema yang diberikan adalah tema kita hari ini, pribadi yang taat dan berbeda. Iya, pribadi yang taat dan berbeda. Wah, kayaknya sepertinya udah mulai banyak liburan ya. Ya nggak apa-apa, kita hari ini sama-sama mau belajar tentang pribadi yang taat dan berbeda dari seorang tokoh Alkitab. Kita pasti sering dengar dari kita dulu sekolah minggu, yaitu Nuh. Ya, kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-6, pribadi yang taat dan berbeda dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ya, kakak akan baca ayat 9, teman-teman baca ayat 10, demikian selanjutnya. Kejadian 6 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh, nanti kalian baca yang genap ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bisa enggak ya slide-nya enggak nampak ini setengah di layar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-10. Ada Alkitabnya? Ya, silakan baca ayat yang 10. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah punah, telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, kembalikan aja ke PowerPoint-nya kalau belum bisa ya, supaya saya bisa fokus. Oke, sekarang kita akan lihat teman-teman, kalau kita lihat dari tema kita dari awal, bahwa Allah itu dari pertama punya desain, punya rencana menciptakan manusia supaya manusia itu memuliakan Dia. Sekali lagi, desainnya Allah, rancangan Allah terhadap penciptaan manusia supaya manusia itu memuliakan Dia, menyembah Dia. Tapi berjalan dengan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kalau kita baca ayat ini bahwa hidup manusia makin rusak. Makin jauh dari desain, dari keinginan Allah. Makin amburadul, bahkan dikatakan di ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Kenapa? Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Jadi saling membunuh, kalau kita baca di pasal 6 ayat 1 sampai 8 sebelum ayat ini, bahkan dibilang mereka suka hati mereka mau menikah dengan siapa. Mereka enggak peduli mau itu percaya Tuhan atau tidak. Mau itu mungkin siapapun, pokoknya mereka hidup sesuka hatinya.
Jadi artinya manusia semakin jauh dari apa yang dirancangkan Tuhan. Sebabnya Tuhan bicara sama Nuh, Nuh, aku akan menghancurkan bumi. Pada saat itu Tuhan bilang sama Nuh, aku akan menghancurkan bumi. Kenapa? Karena manusia enggak seperti yang aku inginkan. Desain aku udah jauh kali, rancangan aku udah jauh banget. Karena kekerasan hati manusia. Nah kalau kita lihat, siapa Nuh? Kalau begitu kita mau lihat, siapa Nuh? Di tengah-tengah satu bangsa yang bangsa umat manusia yang hidupnya sangat rusak benar. Tapi lihat Nuh. Makanya kita judulnya tema tentang pribadi yang taat dan berbeda. Di tengah-tengah dunia yang begitu kacau, kita lihat siapa Nuh. Kejadian 6 ayat 9, 10 dibilang begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Bisa bayangi di tengah-tengah satu keadaan dunia yang rusak, di tengah-tengah dunia yang kacau, yang hidup semaunya, ternyata ada orang yang hidupnya masih bisa taat. Ada orang yang berani hidup tampil berbeda. Sekalipun semua orang hidup di luar dari kehendak Allah, desain Allah, tapi Allah masih menemukan seorang Nuh yang hidup benar, tidak bercela pada zamannya. Bisa bayangin, pada saat itu orang sedang kawin, mengawini, berzina, hidup bebas, hidupnya rusak, hidupnya dengan pergaulan yang begitu hancur, kacau balau, hidup dalam kesombongan. Kita udah belajar minggu lalu tentang Babel ya kalau nggak salah. Begitu hancurnya kehidupan manusia. Tapi ternyata masih ada orang yang hidup saleh. Mungkin kita di sekolah kita bilang, aduh Kak, di sekolah itu aku hidupnya rasanya jadi aneh Kak, berbeda. Karena teman-teman aku semuanya kalau ujian nyontek. Di sekolah itu teman-teman aku hampir semuanya mereka itu nonton film porno. Hampir semuanya mereka kalau hari Minggu kutanya nggak ada yang pernah mau beribadah. Mereka memberontak, mereka hidup semaunya. Kalau aku hidup berbeda, aku takut nanti aku nggak punya teman. Hari ini apa yang kita alami ternyata pernah terjadi pada hidup Nuh. Nah sekarang bagaimana? Di tengah-tengah yang seperti itu kita bisa tetap taat walaupun kita berbeda. Nah kita lihat Kejadian 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dibilang begini, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Alkitab ada bilang begini, semua hidup rusak. Bisa ngebayangin, artinya di mana-mana yang dilihat itu hidup rusak. Di sini hidup rusak, sini hidup rusak, di sana hidup rusak. Ngebayangin teman-teman, kalau kita ada di sekolah, semua orang hidupnya nyontek, semua orang hidupnya nonton film porno, terus kita lihat di sana begini, di sana begini, kita bisa bingung, kita pikir mana yang benar, karena apa? Semua orang melakukan loh Kak. Mana yang benar? Karena semua orang mengerjakan dosa loh Kak. Kalau aku berbeda, akibatnya nanti aku nggak punya teman. Akibatnya nanti aku akan dikucilkan. Aku akan dibilang sok baik, sok kudus, sok begini, macam-macam. Tapi coba lihat ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan. Nah, Allah bilang akan mengakhiri hidup semua makhluk. Allah adalah Allah yang kasih. Tapi dia gak bisa setuju dengan dosa. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Sekali lagi, Allah adalah Allah yang kasih. Dia gak pernah setuju dengan dosa. Makanya dia mati di atas Kalvari untuk menanggung dosa. Tetapi dia mengasihi orang berdosa. Karena dia mengasihi, dia pikir ini manusia makin jahat, makin bobrok. Dia menunjukkan keadilannya.
Tuhan harus menyatakan keagungan, kekudusannya. Dia bilang dia akan menghancurkan bumi. Kalau enggak manusia akan semakin rusak. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Tadi kalau kita udah tahu siapa Nuh, apa yang terjadi pada saat itu? Yang dikatakan dibilang bumi sudah rusak, penuh dengan kekerasan. Wah, sekarang ini waktu kita ke sekolah-sekolah, ada banyak orang menyatakan, guru bilang, waduh sekarang ini ada banyak anak-anak korban bullying. Akhirnya ada anak-anak korban kekerasan, kalau kita lihat ada yang dipukuli sama teman, dirame-ramein, mungkin direndahkan. Akhirnya gambar diri kita rusak, kita nggak bisa lihat rancangan Allah. Dan kita akhirnya seperti apa yang dialami oleh pada zaman Nuh. Kayaknya semua hidup penuh dengan kekerasan. Mungkin kita punya papa, punya mama tiap hari bertengkar dan tiap hari kita lihat seperti itu. Hidup ini kayaknya apa yang dialami pada zaman Nuh. Penuh dengan kekerasan. Terus semua orang menjalankan hidup yang rusak. Alkitab yang bilang semua orang menjalankan hidup yang rusak. Tentu hidup yang rusak pada zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Hidup yang rusak kita pasti tahu kehidupan anak-anak sekarang. Tadi saya bilang dibullying lah. Sekarang ini banyak orang suka ngerame-ramein temennya, dipukuli rame-rame, dibullying rame-rame, direndahkan. Ada orang korban pelecehan seksual, ada korban kekerasan oleh orang tua. Mengalami akhirnya gambar dirinya rusak. Dia pikir hidup aku udah rusak, hidup aku udah gak ada yang benar. Aku gak bisa hidup tampil beda. Terus kita bilang aku gak bisa hidup taat seperti Nuh. Karena apa? Aku seperti orang-orang yang pada zamannya Nuh. Hidup aku penuh dengan kekerasan. Tapi hari ini nanti kita akan belajar. Apakah kita betul? Kita gak bisa lagi menggapai apa yang Tuhan inginkan sama hidup kita. Dan akhirnya karena keadaan rusak itu, Tuhan akan mengakhiri bumi. Dan Nuh disuruh membuat bahtera. Untuk apa? Karena Nuh tidak akan dihancurkan. Orang yang tetap hidup saleh, orang yang tetap hidup taat, dia pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan lihat selanjutnya. Kita udah tahu apa yang terjadi pada saat itu. Kalau kita lihat di Kejadian 6 ayat 14 sampai 17 dan 22, di sini Tuhan mulai bicara sama Nuh. Nuh, buat bahtera. Cara Tuhan melindungi orang yang saleh. Tuhan itu punya cara, Tuhan itu punya kemampuan, Tuhan itu punya kekuatan bagi orang yang mau taat dan yang hidupnya berbeda. Tuhan bilang sama Nuh, buatlah sebuah bahtera dan kayu gofir. Bahtera itu harus terbuat dari petak-petak, bertutup dengan pakal. Semua Tuhan bilang, desainnya itu Tuhan yang ajarin sama Nuh. Nuh itu diajarin. Cara buat kapalnya nanti begini-begini. Karena apa? Tuhan itu hebat. Tuhan itu maha tahu. Dia akan ngajarin orang yang mau taat sama dia. Dia akan ajarin, dia akan pimpin, dia akan tuntun. Dia akan tolong kalau ada orang yang mau taat, yang mau denger-dengeran. Yang mau datang sama dia dengan rendah hati. Bahkan di ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tuhan bilang begini, Nuh buat begini, nanti panjangnya segini, lebarnya segini. Lihat ayat yang ke-22, inilah bukti ketaatan Nuh yang menjadi tema kita. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Alkitab bilang begini, Nuh gak melakukan setengah-setengah. Nuh gak melakukan sebagian apa yang diperintahkan Tuhan. Alkitab bilang Nuh melakukan semua tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tepat seperti berarti tidak melenceng. Tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan bilang buat petak-petak, nanti kemudian pakai pakal. Pakal itu ada saya jelaskan, bahan yang untuk menutupi kalau ada sela-sela. Bayangin kerennya Tuhan. Dia tahu sampai desain bagaimana supaya nanti kalau kapal itu dibuat, kapal itu enggak tenggelam, air masuk. Desain Allah begitu luar biasa untuk melindungi orang yang taat, orang yang berani hidup tampil beda. Tuhan bilang nanti bikin pakal supaya enggak ada bolong-bolongnya. Wah, desainnya luar biasa.
Dan yang menarik adalah Nuh gak bilang, aduh Tuhan aku gak ngerti. Aduh Tuhan ngapain bikin kapal, ini kan daratan. Untuk apa bikin kapal? Ini gak ada air. Nanti kalau aku bikin, Nuh gak bilang begitu. Tapi Nuh pokoknya kata Tuhan aku akan membinasakan, aku mau bikin air bah membinasakan bumi. Nuh buat aja. Saya ngebayangin, kalau saya jadi Nuh mungkin saya akan bilang, Tuhan ngapain bikin kapal? Ini kan daratan, aku bukan tinggal di laut. Kalau aku bikin kapal, nanti dikira aku orang gila. Aku boleh berbeda tapi jangan beda-beda banget lah Tuhan. Aduh ini aku mah bego. Nuh gak ngomong kayak gitu. Orang taat itu bukan orang taat itu bukan orang yang hidup berdasarkan logikanya. Tapi dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Dia taat. Nuh kerjakan, kata Alkitab, Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang Tuhan mau. Itulah taat. Kalau adik-adik bilang, aku udah ngelakukan, tapi Kak, misalnya dibilang, kamu harus mengasihi musuh. Tapi Kak, dia itu jahat sama aku. Kalau kata Alkitab mengasihi musuh gak ada tapi-tapinya. Ya udah mengasihi aja, mengampuni. Tapi Kak, sakit kali yang dilakukan Kak. Tapi Kak, enggak ada. Namanya apa yang difirmankan Allah kita lakukan. Tentu di dalam diri kita ada Roh Kudus. Kita enggak mungkin bisa dengan cara kita sendiri. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa taat. Selanjutnya apa yang diperintahkan Tuhan? Ayat pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini bukti ketaatan Nuh. Di Kejadian 7 ayat 5 dikatakan, lalu Nuh, hari ini kita belajar 2 pasal 6 dan pasal 7. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Katakan sama Kak Alin sama-sama, segala. Sekali lagi, segala. Itulah taat deh. Taat itu bukan setengah-setengah. Kalau ada yang bilang gini, Alkitab bilang hormati orang tuamu. Terus kita bilang, kayak mana aku mau menghormati orang tuaku Kak? Orang tuaku itu dia kasar. Gimana aku mau hormati orang tuaku? Orang tuaku itu dia tidak pernah mengasihi aku. Bagaimana aku mau mengasihi orang tuaku? Kalau dia begini-begini, banyak alasan yang kita buat. Namanya taat, melakukan segalanya walaupun sulit. Tapi kita minta Tuhan, itulah taat. Sama seperti Nuh. Nuh taat. Dan kakak berharap hari ini kalau ada di antara kita ada hal-hal firman Tuhan yang belum kita taati. Mungkin kita suka memberontak kepada orang tua. Mungkin kita suka gak mau denger-dengeran sama orang yang lebih tua. Mungkin kita kurang sopan sama orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin kalau kita ngomong sama orang lebih tua kadang-kadang kita gak punya etika, gak punya santun. Ayo kita belajar. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan selama ini kadang-kadang aku ibadah Tuhan, suka juga Tuhan buka-buka handphone main game. Buka-buka handphone jawab-jawab WA, lihat status. Sorry Tuhan ternyata aku belum taat dalam segalanya. Mungkin lagi dengar firman begini ada yang lagi buka WA, WA-WA-an, lihat status, bikin status, lagi gereja. Di GKKD. Wah. Taat artinya melakukan percis seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Selanjutnya, kalau kita baca di Kejadian 7 ayat yang keempat, saya baca yang ada di ungunya aja. Sebab 7 hari, nah kenapa Tuhan suruh Nuh buat kapal? Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada kujadikan itu. Dengar baik adik-adikku, pada waktu dilihat Tuhan, dosa manusia begitu jahat. Manusia begitu hidup sesuka hatinya. Manusia semakin rusak benar tadi kata Alkitab. Tapi Tuhan apa? Dia bilang sama Nuh, Nuh, aku akan menghancurkan bumi. Tapi engkau dan anakmu dan mantumu, Sem, Ham dan Yapet,
mantunya 3 ditambah Nuh dan istrinya. Ada 8 orang di dalam perahu plus semua binatang berpasang-pasangan. Jadi binatang yang ada sekarang ini itu adalah binatang yang betul-betul Tuhan selamatkan di air bah. Setelah itu enggak ada lagi tambahan binatang. Karena kata Alkitab yang bilang semua yang akan nanti masuk ke dalam perahu, dialah yang terus akan terus memenuhi bumi. Jadi tidak ada lagi akan berkembang biak binatang berpasang-pasangan. Hebat ya desain Tuhan ya. Tuhan tahu harus berpasang-pasangan, kenapa? Supaya ada apa? Ada regenerasi termasuk untuk makhluk-makhluk hidup. Pada waktu dikatakan 7 hari lagi, bayangin. 7 hari lagi, jadi Nuh lagi buat 7 hari lagi. Nuh udah mulai masuk. Pada waktu dia masuk kata Alkitab, 40 hari, 40 malam hujan akan turun terus menerus. Saya ngebayangin di Pekanbaru, hujan waktu kita ingat beberapa bulan Januari kalau nggak salah. Itu hujan aja selama 3 hari, 4 hari. Daerah saya Sigunggung, saya tinggal di Sigunggung. Itu banjir semua. Banjir. Kakak pernah di bulan Februari kalau nggak salah mobil Kak Alin itu tenggelam. Tenggelam, setengahnya hampir karena terjebak. Kak Alin pikir bisa kok biasanya kakak masukin. Begitu masuk, wah udah nggak bisa lagi. Harus jalani aja. Bisa bayangin 40 hari 40 malam hujan. Apa akibatnya? Dikatakan ayat yang ke-9, datanglah kemudian sepasang-sepasang tadi ya masuk seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Udah mulai masuk. Kemudian 40 hari 40 malam itu airnya itu dikatakan sampai 15 hasta. 15 hasta dalam hitungan Indonesia itu kalau nggak salah hampir 0,5 meter, setengah meter. 0,4572 kalau nggak salah. 0,4572 meter, 1 hasta 0,4572 meter. Berarti kalau 15 hasta, Alkitab bilang begini, 15 hasta itu maksudnya dari permukaan di mana kapal Nuh. Jadi cukup dalam, bahkan kata Alkitab sampai gunung-gunung pun ikut tertutup. Ikut tenggelam. Tuhan lakukan itu karena apa? Manusia hidup dalam dosa, dalam ketidaktaatan. Tuhan harus menghancurkan bumi. Tapi kalau saat itu Nuh juga hancur, kakak bisa pastikan bahwa kita nggak akan ada. Sem, Ham, Yafet lah yang akhirnya menyebar sampai ke seluruh dunia. Ada keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Kalau Nuh binasa, kita pun ikut binasa. Selanjutnya di ayat 20-21, lihat yang ungu-ungunya. Lalu mati binasalah segala yang hidup. Mati semuanya. Begitu air naik sampai sekitar 15 meter. Semuanya mati. Semuanya gak ada yang hidup. Kecuali Sem, Ham, Yafet. Kemudian itu anak Nuh. Sem, Ham, Yafet. Kemudian Nuh suami istri. Kemudian menantunya 3. 8 ditambah dengan semua pasangan binatang-binatang. Termasuk kalau kita hari ini ada babi, berarti waktu itu babi masuk. Makanya kita bisa makan daging babi. Kalau enggak kita enggak bisa makan daging babi. Jadi babi juga ikut masuk. Nyamuk juga ikut masuk. Apalagi kalajengking juga ikut masuk. Ular juga ikut masuk. Semua berpasang-pasangan masuk kata Alkitab. Dan kemudian ayat 22, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Mati semuanya, termasuk manusia yang berdosa tadi. Ini dia. Coba lihat, ini nggak nampak ya, ini manusia tenggelam ini semua. Nuh nyaman di atas perahu ini. Di dalam perahu bersama dengan pasangan binatang-binatang.
Kak Alin gak tahu ngebayangnya nu sama babi, nu sama ayam, betapa ributnya gitu loh. Bisa bayangnya kotek-kotekok, 40 hari kan. Kotek-kotekok, ada yang ngomong lagi, hurje. Oh, ada lagi apa lagi, lain lagi suara gajah yang wow, harimau, semua masuk. Bisa akur apa? Ada anjing yang mungkin waktu nu lewat, bung, bung. Masuk semuanya. Apa yang bisa kita pelajari? Coba lihat. Nuh, akibat dari ketaatan Nuh tidak dibinasakan, dia nyaman dengan kapal yang didesain oleh Tuhan. Adik-adikku, di dalam diri kita kapal ini mungkin kita nggak hidup kayak dulu kapal gitu. Hidup kita ini kayak kapal yang di dalamnya ada Kristus. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita hidup di dalam ketaatan, kita mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengalami sama kayak Nuh. Apa yang akan kita alami? Kita nggak akan dibinasakan. Kalau kita udah percaya Yesus, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, dan kita mengakui bahwa Yesus sudah masuk di dalam hati kita nggak akan dibinasakan. Hari ini saya Kak Alin nggak akan bisa mungkin taat kepada firman kalau nggak dimulai dari yang langkah pertama. Apa langkah pertama? Izinkan kehidupanmu dimasuki oleh Roh Kudus. Izinkan dirimu dikendalikan oleh Roh Kudus. Terima dia sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidupmu. Kalau enggak, Kak Alin nggak bisa taat, nggak mungkin. Karena apa? Ini daging ini. Kalau dipukul sakit, kalau dilukai sakit. Tapi kalau ada Roh Kudus, bagaimana caranya? Mulailah seperti Nuh. Izinkan kapal kehidupanmu yang menjadi nahkodanya adalah Tuhan. Izinkan dia masuk di dalam hatimu. Kalau selama ini kau mengandalkan kayak yang tadi kehidupan orang-orang tadi pada zaman Nuh, sombong, angkuh, gak mau mengandalkan Tuhan, hidup sesuka hatinya, hidup semaunya, mau kawin sama siapa, mau melakukan apa, gak mau tuntunan Tuhan, kita akan binasa. Mungkin kalau sekarang kita bilang, gak apa-apa kok, datang ibadah terlambat gak apa-apa kok, aman-aman aja semuanya. Tuhan itu bisa melihat orang yang bisa taat dengan dia. Bagaimana awalnya yang pertama adalah Nuh tidak dibinasakan oleh air bah. Kenapa? Nuh ada di dalam. Hari ini ada enggak Yesus di dalam kita? Kalau ada, kita tidak akan dibinasakan. Tapi kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Yang kedua, penyertaan Allah ada pada Nuh dan keluarganya. Akibat ketaatan, Tuhan menyertai. Saya ngebayangin Nuh. Mungkin dia pertama-tama capek kan. Bikin kapal. Mungkin ada orang-orang bilang, tuh Nuh orang gila lu. Gila lu bikin kapal. Buat apa lu bikin kapal? Kita di daratan gak ada air. Tapi Nuh buat aja terus. Dia rela dibilang orang aneh, berbeda. Tapi Nuh tetap aja taat karena ini perintah Tuhan. Tapi akhirnya dari hasil ketaatan Nuh mendapatkan penyertaan Tuhan. Semua orang yang tadi mungkin merendahkan dia, semua orang tadi yang mentertawakan Nuh, semuanya ditenggelamkan oleh air bah. Tapi Nuh mengalami penyertaan Tuhan. Wow, orang yang mengalami penyertaan Tuhan hidupnya pasti bahagia. Kak Alin senang ada beberapa teman-teman, ada Wawan yang, ini Wawan, dia lulus di UNRI sebagai mahasiswa undangan, pelajar siswa undangan. Wah senang, ketaatan tidak akan membohongkan tidak akan membohongkan hasil kita. Ketaatan bukan karena dia layak, bukan. Tapi dia mau belajar karena dia tahu ada Tuhan di dalam kehidupannya. Wawan, kemudian Tata di Brawijaya, kemudian siapa lagi? Yakub, ada Yakub, ini Yakub. Yakub juga lulus di UNRI. Kemudian satu lagi,
si anak Virgin lulus di UGM. Wah, luar biasa. Senang. Tapi bukan berarti yang gak lulus, gak taat. Jangan jadi begitu. Mungkin ada cara Tuhan yang lain untuk memberkati kita. Amin. Yang penting jangan putus asa, mungkin kita harus berjuang lagi. Gak apa-apa kayak Nuh, harus bikin batra dulu. Gak apa-apa. Taat saja. Kemudian apa lagi? Tuhan akan menggenapi janjinya. Pasal 7 ayat 9, kakak waktu baca ayat ini, bisa bayangi kalau kita lihat ya, saya baca di pasal 7 ayat 9. Dibilang begini ayat 9, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Keren ya. Jadi Nuh bukan panggil, maaf bisa dipanggil, babi masuk. Enggak loh, enggak di absen. Babi, masuk 2 ekor. Anjing, masuk, enggak gitu. Alkitab bilang apa? Keren kali di ayat 9 bilang apa? Datang sepasang-sepasang. Datang babi, datang sepasang. Urje datang masuk, bisa ngebayangin. Kemudian anjing datang sepasang. Nuh nggak manggil, tapi Tuhan yang mendatangkan. Dengar baik adik-adikku. Kalau kita betul-betul taat, percayalah waktunya kita nggak tahu kapan. Tapi Tuhan akan bisa mendatangkan berkat sesuai dengan janjinya kepada kita. Amin. Mungkin hari ini kita belum lihat, tapi dia sanggup untuk mendatangkan karena dia Tuhan. Sama kayak tadi tuh binatang sepasang itu datang, mereka datang. Kakak sedang mikir dari mana lah datang anjing-anjing itu ya. Dari mana lah babi itu tiba-tiba datang, ular datang, setelah mau datang air bah mau datang. Kalau bukan karena kedaulatan kehebatan Tuhan gak mungkin. Kalau bukan karena Tuhan sendiri yang dengan kekuasaannya, kan langit bumi punya Tuhan. Dia yang bilang, sama babi, masuk. Nyet, masuk, mau nyet, masuk. Tuhan yang mendatangkan. Adik-adikku, mungkin ada yang sedang berjuang mau SMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin ada yang sedang mau berjuang nanti, aduh aku pengen kuliah di sini. Ingat adikku, berkat Tuhan lah yang akan menjadikan kita berhasil. Bukan karena kehebatan, kekuatan kita. Amin. Amin. Oh kakak percaya nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kakak akan melihat janji Tuhan. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi kota ini, bagi bangsa ini. Amin. Orang-orang yang akan berdiri, yang berkata, Tuhan aku siap untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Bagi kota ini, aku mau jadi gubernur, jadi wali kota. Aku mau duduk di pemerintahan. Aku mau mengubah bangsaku, kotaku. Karena ingat, Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Dan yang terakhir, yuk baca sama-sama ini. Sama-sama kita baca bareng-bareng. Ini pernyataan yang terakhir. Yuk, dua, iya. Lakukan apapun perintah Tuhan yang Anda dengar. Jangan menunda untuk selagi ada masih waktu. Ayo kita taat. Amin. Kita taat. Ya Tuhan, aku mau taat. Tuhan, aku sadar aku suka melawan orang tua, tapi hari ini aku mau belajar taat. Aku mau menghormati orang tuaku. Selama ini aku mau nyontek, Tuhan aku mau taat. Aku mau belajar lebih sungguh-sungguh. Amin. Kita akan, adik-adik, kakak perlu, kita akan nanti melakukan perjamuan kudus. Nanti kita melakukan perjamuan kudus percis kayak kita lakukan di ibadah 1 dan 2 ya. Jadi nanti bisa ambil, setelah diambil, baru nanti duduk masing-masing bisa memakan masing-masing, berdoa masing-masing. Ya, baik kita akan berdoa, saya undang semua para pelayan. Yuk masing-masing ayo datang kepada Tuhan. Yuk kita belajar taat. Taat itu memang perlu menghancurkan ego, kesombongan. Karena bisa saja ada orang yang mentertawakan ketaatan kita. Bisa saja ada orang yang merendahkan ketaatan kita. Tapi ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ya.
Dia berkuasa, dia sanggup menepati janjinya kepada orang yang dilihatnya hidup di dalam ketaatan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Dia Allah yang sudah mati di atas Kalvari untuk dosa kita. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Percayakan hidup dan masa Yesus, mudamu kepada Yesus. Kaulah segalanya. Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu. Amin. Mari masing-masing kita, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, Alkitab bilang bahwa masing-masing kita harus menguji hati kita. Adik-adikku, engkau paling tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Ada enggak kau merasa bahwa ada ketidaktaatan? Dan engkau berkata, Tuhan, aku rindu, aku mau taat sama seperti Nuh. Tuhan tidak akan lagi membuat penghukuman sama seperti zaman Nuh. Tuhan tidak akan lakukan. Karena dia sudah mati di atas Kalvari, dia sudah menggenapi semuanya. Tapi untuk engkau bisa menikmati janji Allah, engkau perlu taat. Taat itu adalah melakukan percis seperti yang difirmankan Allah. Kalau engkau berkata sulit, ada Roh Kudus di dalam dirimu yang akan memampukan engkau. Ada Roh Kudus yang menolong engkau untuk engkau bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupmu. Dia yang menolong, dia yang akan mengajari, dia yang akan menuntun. Sehingga engkau bisa menikmati janji-janji Allah di masa mudamu. Jangan engkau berkata hidupku masih muda. Ingat adik-adikku, kita enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi apa yang bisa engkau lakukan hari ini, lakukanlah sebagai wujud kasihmu, cintamu kepada Tuhan. Karena dia udah terlebih dahulu mengasihi engkau. Dia sudah mati di atas Kalvari menanggung semua kelemahanmu.
Ingat, ada upah bagi orang yang mau taat. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagi orang yang mau taat kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing merenungkan firman Tuhan. Masing-masing menguji hatinya masing-masing. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya undang yang bertugas perjamuan kudus.